قد كفاني المربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي واستهاني شهيد لي بافتقاري فلهذا الشير أتوا في يساري وعساري فلهذا الشير أتوا في يساري وعساري أن بدون صار فهري إن فكري واضطراري أنا بدون صار فهري إن فكري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هل قلبي من هموم واستغاري وبما قد هل قلبي من هموم واستغاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الواسسني قبل أن يفنى استباري يا كريم الواسسني قبل أن يفنى استباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري يا سريع الخاص هوسا منك يدركني سريعا يا سريع الخاص هوسا منك يدركني سريعا يهزم الأسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يهزم الأسرى ويأتي
بالذي أرجو جميعا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ودعائي واقتهاري شهيد لي بافتقاري يا قريبا يا مجيبا يا سميعا عليما يا يا عليما قد تحققت بأنسي وهدوئي وانكساري قد كفاني المربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي واقتهاري شهيد لي بافتقاري قد كفاني المربي من سؤالي واختياري فدعائي واقتهاري شهيد لي بافتقاري Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita masuk daripada Ramadan malam ke-8. Insyaallah kita selalu istiqomah Ta'ala untuk mengisi-ngisi menghormati bulan Ramadan dengan banyak amal dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada amalan yang dimana amalan ini dikatakan oleh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang kita sebut biasa kenal masyhurnya itu Aba Guru Sekumpul, yang dimana kalau nggak salah hallnya itu terbesar se-Asia Tenggara. Hall beliau di Martapura, Kalimantan, hallnya itu terbesar se-Asia Tenggara. Beliau seorang ulama yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau seorang ulama yang sangat warok. Beliau selalu menjaga daripada adab dan sanad keilmuannya sampai kepada Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya di dalam majelisnya terkadang kita melihat beliau Aba Guru Sekumpul itu ada beliau Habib Anis, ya, cucu daripada pencipta Maulid Simtul Duror. Beliau mengatakan atau mengamalkan atau memberikan amalan untuk kita agar kita bisa mengamalkan daripada apa yang beliau sampaikan. Apa itu? Ada satu amalan yang dimana ketika orang ini hadir majelis dan diamalkan amalan ini, maka insya Allah doa-doanya cepat kabul, ya, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu amalannya? Jadi ketika antum hendak menghadiri majelis ilmu, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, maka sesampainya di majelis ilmu tersebut yang antum datangi,
antum jangan langsung duduk. Kamu jangan langsung duduk. Terus apa? Berdoalah ketika antum baru sampai ke majelis ilmu, di depan ataupun di dalam majelis ilmu, jangan langsung duduk. Namun dalam berdirinya antum itu dalam hati ataupun cara keras berdoa. Ya, berdoa dengan apa yang antum hajatkan, baik urusan dunia ataupun akhirat. Insya Allah dengan antum berdoa dari antum pertama datang, nggak langsung duduk di majelis ilmu, namun langsung berdoa mengangkat tangan, ya, baik cara tersembunyi ataupun terang-terangan itu, insya Allah hajatmu akan cepat diijabah atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berdoa baru kamu duduk. Ingat-ingat itu, coba amalkan. Siapa tahu itu jalan atau wasilah antum cepat terkabulnya sebuah doa. Hadir di majelis ilmu, kata pengurus kumpul, ketika baru datang jangan langsung duduk. Ya, berdiri langsung berdoa dalam hati apa yang antum harapkan dengan doa-doa kamu, baik urusan hajat dunia ataupun hajat akhirat. Setelah selesai doa, ditutup Al-Fatihah, baru duduk di dalam majelis. Terus cara mengamalnya gimana? Ini contoh saya datang ke majelis. Ya, ketika datang ke majelis saya tidak langsung duduk, saya berdiri dengan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh khususan Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, Al-Fatihah langsung bisa. Setelah itu selesai Al-Fatihah langsung meminta, mengadakan tangan, meminta kepada Allah urusan kita, hajat kita, baik dunia ataupun akhirat. Setelah itu ditutup sholawat Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai selesai. Setelah itu baru duduk. Paham? Boleh di depan majelis ini, intinya sebelum sampai kepada majelis tapi masih di wilayah majelis ketika baru datang, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah amalan itu bisa antum amalkan dan bisa menjadi pembuka daripada segala hajat-hajat antum agar cepat atau segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita membahas tentang hal-hal yang dapat menyebabkan hati itu menjadi gelap. Sekarang kita lanjut daripada hal-hal yang dapat menjadikan penerang untuk hati kita. Yang kemarin datang masih tahu, ya, jelaskan ada hal-hal atau perkara yang dapat membuat hati kita itu gelap sehingga susah untuk menerima daripada kebaikan. Jadi seperti itu. Ya, ada hal-hal yang dapat membuat hati kita menjadi gelap. Kemarin kita sudah menjelaskan segala sesuatu yang membuat hati kita menjadi gelap ialah terlalu makan kenyang. Terus menemani orang yang zalim, ya, kalau nggak salah. Oh iya benar. Terus suka melupakan dosa yang telah berlalu. Ini kebalikannya yang membuat hati kita itu menjadi terang. Apa yang membuat hati kita menjadi terang atau ada penerang dalam hati kita? Wa arba'atun min nuril qalbi badnun ja'iun min hadirin wa suhbatus salihin wa hifdzud dunubil madiyah wa qasrul amal. Ya, itulah ada 4 hal. Wa arba'atun min nuril qalbi. Ada 4 hal min nuril qalbi. Ada 4 hal yang dapat daripada menerangi daripada hati kita. 4 hal tersebut apa? Perlu didengar dan diperhatikan dengan baik agar
semua yang kita dengar ini insyaallah manfaat untuk diri kita. Yang kemarin berangkat bisa mendengar ya hal-hal yang dapat menjadi gelap hati kita. Sekarang wa arba'atu min nuril qalbi. Ada 4 hal yang dapat min nuril qalbi, menerangi daripada hati kita. Yang pertama apa? Batnun ja'iun min hadirin. Ya. Yang pertama ialah perut yang lapar. Orang yang memiliki perut yang lapar, sedikit makan banyak laparnya, banyak puasanya daripada banyak makannya, itu bisa mendorong orang tersebut untuk bangun malam beribadah kepada Allah. Contoh, kamu tidur setelah Isya belum makan, maka saya yakin ketika jam 12 lebih kamu akan keroncongan itu perut, bangun ingin makan. Semakin orang sedikit makan, jarang makan, banyak berpuasa, dari rasa laparnya itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, bangun malam untuk melaksanakan sholat ataupun zikir kepada Allah. Dan dengan adanya perut yang lapar, sering berpuasa, baik wajib ini bulan Ramadan ataupun puasa sunnah di hari atau di bulan yang lainnya, maka dengan perut yang lapar juga dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang perutnya lapar, banyak berpuasa, sedikit makan, maka bisa menjadi sebab dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya orang-orang miskin itu banyak berdoa itu. Kalau orang kaya, aduh rasanya aman. Orang yang mampu sudah merasanya aman, malas untuk berdoa. Padahal ketika ada seorang yang banyak berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan senang, sedih, susah, duka, bahagia, ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa kebahagiaan ataupun tidak, ia banyak berdoa, bersimpuh, sujud di hadapan Allah, memanjatkan doa-doa terbaik ya untuk dirinya dengan menyebut nama baginda Nabi sebagai wasilahnya. Maka orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah, baik susah, senang, sedih, bahagia, ditimpa musibah, ditimpa ujian ataupun tidak, kaya ataupun miskin, banyak bersimpuh, sujud, berdoa di hadapan Allah, itu tandanya orang-orang itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kebahagiaannya pun, di dalam kecukupannya pun, di dalam kekayaannya pun, di dalam kemudahannya pun, di dalam segala sesuatu yang ia miliki ada, ia masih mau berdoa kepada Allah, bersujud, bersimpuh, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanjatkan doa. Itu orang-orang yang dicintai Allah. Beda halnya dengan kita ketika diberi kemudahan, kebaikan, kekayaan, kecukupan, kesehatan, namun diri kita lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah. Bahkan kita selalu meminta. Hati pikiran kita terlena dengan adanya apa-apa yang kita miliki. Maka tandanya orang tersebut walaupun cukup, walaupun mudah hidupnya, walaupun apa-apa yang dikehendaki, yang diinginkan itu ada, bisa dilakukan, bisa dicapai, namun orang-orang tersebut ialah orang-orang yang Allah biarkan dan Allah tidak cintai. Kata Allah, jika ada seorang yang banyak berdoa kepadaku, maka aku cinta kepadanya. Tandanya ia ingat dan mengingatku dalam setiap keadaannya, baik dalam keadaan susah maupun sedih, senang ataupun bahagia, duka ataupun lara. Namun ketika ada orang yang jarang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, itu tandanya orang-orang tersebut orang-orang yang lalai, lupa, dan orang yang tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau banyak meminta kepada Allah, maka Allah akan senang
pada siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberi rizkimu, siapa yang memberi kesehatan untukmu, siapa yang menghidupkanmu, siapa yang memberi istri dan anak untukmu, siapa yang memberikan oksigen, nafas yang kita hirup setiap hari untukmu. Kalau kamu, antum semua sering berdoa, meminta kepada Allah, Allah semakin cinta dan engkau semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Orang yang banyak meminta kepada Allah, tandanya orang tersebut ingat siapa penciptanya. Beda dengan seseorang yang muda, yang suka, yang sedih, yang duka, yang ditimpa ujian ataupun tidak, yang kaya ataupun miskin. Dia menjauh dari Allah dengan perantara doa. Dia jarang berdoa memanjatkan apa-apa yang ia panjatkan untuk Allah, jarang ia lakukan. Maka tandanya itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak tahu siapa yang memberikan itu semua untuknya. Kalau kita meminta kepada manusia 1, 2, 3 kali, meminta bantuan baik secara materi, moral dan harga diri kita akan terinjak-injak. Kalau kita banyak meminta bantuan kepada manusia 1 kali, 2 kali, 3 kali kepada orang yang kita percaya bisa membantu, lambat laun orang tersebut akan bosan dan mengatakan, jangan suka ngerepotin. Tapi kalau kamu minta bantuan kepada orang lain, tapi kalau kamu minta bantuan kepada Allah, segala sesuatunya engkau pinta sama Allah, engkau bermunajat kepada Allah dengan banyak bersolawat, istighfar, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Di akhir engkau berdoa kepada Allah, meminta apapun yang engkau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Karena jika apa yang kau inginkan, maka niscaya Allah tidak akan memberi apa yang kau inginkan. Karena keinginan itu dasarnya, sumbernya dari nafsu. Kalau minta jangan, ya Allah saya menginginkan. Pasti Allah itu memberi bukan apa yang engkau inginkan, tapi apa yang engkau butuhkan pada waktu itu. Anak saya sakit, masuk rumah sakit, bagaimana saya akan memberikan administrasi uang untuk berobat, ya Allah. Allah tidak memberikan apa yang antum inginkan, tapi Allah lebih mengetahui ini orang butuh berobat, maka Allah temukan orang lain atau dapat uang dari mana bisa untuk berobat. Kalau ingin itu sumbernya dari nafsu, ingin ini. Lah manusia umumnya jika berkeinginan itu sedikit yang baik, pasti keinginannya itu banyak yang datangnya dari nafsu, sedikit yang datangnya dari iman. Contoh, saya ingin bangun masjid, saya ingin bantu majelis, saya ingin bangun pondok, saya ingin setiap Jumat bagi 1000 makanan untuk fakir miskin. Jarang kita berpikir seperti itu, kecuali orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang gemar duduk bersama orang-orang soleh atau para ulama kita. Maka ketika minta sama Allah, walaupun engkau banyak menginginkan sesuatu dengan doa-doamu itu, pasti Allah memberinya bukan sesuai apa yang engkau inginkan, tapi memberi sesuai apa yang pada waktu itu engkau butuhkan. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah itu memberi itu bukan apa yang antum inginkan, tapi apa yang antum butuhkan. Makanya jangan berpikir saya ingin mobil, Allah kasih mobil itu. Allah lebih tahu daripada apa doa yang antum panjatkan kepadanya. Kalau antum banyak meminta bantuan kepada manusia, antum banyak meminta bantuan kepada manusia siapapun itu, baik keluarga, teman, saudara, sahabat, tetangga, orang yang antum kenal, sahabat sejatimu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali masih bisa membantu. Namun kalau terus-menerus seperti itu, pasti timbullah rasa jenuh, bosan orang yang dimintai tolong atau bantuan. Beda halnya dengan engkau meminta bantuan kepada Allah. Semakin sering engkau meminta bantuan kepada Allah, maka semakin cinta dan semakin sayangnya Allah pada dirimu. Tandanya, ya Allah, ini orang tak kasih ujian, tak kasih kesusahan, tak kasih pailit, tak kasih sedikit dalam hal rezeki, yang berbuat uang, yang berbuah uang, namun ia selalu meminta kepadamu tanpa lelah, tanpa jenuh, di setiap ia sholat, di setiap ia duduk, di setiap istighfarnya, di setiap sholawatnya kepada Nabi. Berarti orang-orang itu orang-orang yang dicintai Allah.
Namun jika kamu minta tolongnya sama manusia, ya lambat laun 1-10 manusia masih bisa menolong. Tapi manusia ingat memiliki sifat jenuh dan bosan. Bahkan antum dengan saya, kamu dengan saya pun ada rasa bosan. Itu manusia memiliki sifat jenuh, bosan. Terlebih lagi ketika antum sering merepotkan orang-orang yang kamu repotkan. Walaupun itu sahabat, walaupun itu keluargamu, tapi nanti lambat tahun pasti akan bosan, jenuh. Akhirnya kalau tidak kuat iman, perkataan yang buruk dan menyakitkanlah yang keluar dari orang yang engkau pinta bantuannya. Wis mikir, kowe rumah tangga kok memani jaluk tolong kakange, jaluk tolong si mane. Bener ora? Primen coba. Pertama nih bantu, keloro bantu, ketelu bantu, apa-apa dibantu. Lambat laun primen. Kalau orang yang meminta bantuan kepada orang atau keluarga, sahabat, keluarga, tetangga dan lain sebagainya, lambat laun akan mengatakan seperti ini kalau imannya tidak kuat, tidak bisa mengontrol ucapan atau lisan yang hendak ia ucapkan. Kamu sudah berumah tangga, harusnya kamu mandiri. Ora isin njaluk tolong kakange bae. Ora isin njaluk tolong wontone bae. Nah, namanya orang dalam keadaan terjepit, susah, sedikit yang berhusnudzon. Pasti banyaknya suudon. Kurang ajar, duwe kakang, adik siji-sijine, duwe siman, duwe bapak, duwe kanca sing tak anggap apik kok ora bisa bantu ngomongin kelarak nanti. Sering terjadi itu. Karena apa? Kita berpikirnya berburuk sangka. Yang kita lagi susah, lagi butuh, kok dikasih nasihat? Ya pasti orang yang diberikan nasihat lagi panas. Terlebih orang itu yang beri nasihat siapa? Keluarga kita yang kita anggap percaya kepada kita. Namun kan tidak selamanya bakal membantu terus, kecuali ila Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau banyak meminta bantuan kepada manusia, ujungnya engkau bakal kecewa. Jika engkau banyak berharap kepada manusia, kepada makhluk, siapapun itu, kamu ujungnya bakal kecewa. Dan rasanya kecewa itu adanya di dalam hati, susah untuk dikatakan. Pernah ngerasa kecewa belum? Enak udah kecewa. Maka jadi orang jangan terlalu berharap kepada makhluk, jangan terlalu berharap pada manusia. Berharaplah, bergantunglah engkau sandarkan hidupmu dan matimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di dalam hatinya, di dalam akal pikirannya, kehidupan, kematiannya disandarkan hanya kepada Allah, saya yakin orang tersebut akan mendapat ketenangan. Yang ketenangan tersebut tidak bisa dibeli dengan uang yang banyak. Paham? Ya. Maka ada orang-orang yang hidupnya pas-pasan, orang-orang yang sebenarnya susah, namun selalu menunjukkan wajah yang bahagia. Sebenarnya bukan ia tidak memiliki masalah, sebenarnya bukan ia tidak memiliki ujian, sebenarnya bukan ia tidak memiliki hambatan dalam kehidupannya, namun ia menunjukkan bahwa dirinya tidak mengeluh di hadapan orang lain. Jadi seperti itu. Semakin antum banyak berharap pada Allah, menggantungkan kehidupanmu, kematianmu kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin cinta pada dirimu. Namun hanya ketika engkau menggantungkan, mengharapkan segala sesuatunya kepada makhluk, siapapun itu, kepada manusia, maka hanya tunggulah di akhir itu semua, yaitu kekecewaan. Kalau sudah kecewa, susah untuk hilang rasa tersebut dalam hati kita. Akhirnya yang saudara dengan saudara saling berjauhan satu sama lain karena hanya masalah tidak bisa membantu. Benar orang? Ilmu, benar ilmu tinggi yang dimana sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, antara ibu dan anak dan suami dan istri,
istri dan mertua, laki-laki dan mertuanya. Karena hidup itu pasti ada ujian, permasalahannya masing-masing. Ya satu kenal satu sama lain, akhirnya menjauh karena apa? Ketika kita butuh bantuan, kita meminta tolong, karena begitu sering ataupun yang dimintain tolong orang yang tidak tepat, maka yang ada hanya kekecewaan, sehingga timbullah silaturahim yang merenggang. Saya yakin antum pernah menghadapi situasi seperti itu. Orang hidup sih, yang teman dengan teman, ya, yang teman dengan temannya, yang tadinya dekat menjauh gara-gara dunia. Nah, jadi seperti itu. Itulah penjelasan dari min nuril qalbi, cahaya atau penerang dalam hati. Yang pertama, perut yang lapar, yang dimana dengan perut yang lapar dapat mendorong untuk bangun malam, untuk taat, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu, harus semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Semakin banyak menjalankan wajib, sunnah, begitu mesti, maka rasa takutnya semakin besar. Kalau yang sunnah ilmunya dipelajari namun rasa takut kepada Allah tidak ada, atau sedikit, atau masih saja seperti itu, tandanya tidak ada keberkahan apa yang ia lakukan. Nah kan wajib, ya wajib, atau melakukan tidak dosa, melakukan dapat pahala, bisa menimbulkan rasa takut, tandanya antum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Ketika sama halnya antum melihat, contoh antum melihat bioskop, ayo lihat bioskop, ayo Majelis Taklim Al-Anwarul Habasyiyah mengatakan lihat layar tancap di lapangan bersama-sama. Menyewa layar tancap di mana? Di samping madrasah itu ada lapangan. Ayo nyewa layar tancap berapa? 1.500.000. Seluruh warga benar sama-sama melihat layar tancap. Ayo, apa yang mau diputar filmnya? Film horor apa? Kuntilanak merangkang. Kuntilanak merangkang. Kuntilanak merangkang. Oh iya, apa mau film putarnya? Genderuwo gedang. Genderuwo sing ono nang wit gedang. Ketika sama-sama melihat daripada layar tancap di satu tempat yang sama, film yang sama yang kita lihat, orang-orang itu tergantung ekspresinya satu sama lain. Dan orang-orang rasanya melihat film horor itu juga rasanya satu sama lain pasti berbeda-beda. Mereka yang sudah mendapatkan feel atau rasa daripada apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan, pasti ekspresinya pasti ada rasa takut yang sangat, karena yang ditonton film horor. Tapi orang yang tidak bisa merasakan, walah, masuk kuntilanak merangkang, itu loh, kuntilanak rambut itu jambak, kulit gundul, api kayak tuyul, kan ewi, bener lah. Tapi coba antum menghayati dengan apa yang antum lihat, antum ikuti jalan ceritanya, antum merasakan, nanti akan timbul ketakutan. Walaupun antum sebenarnya berani, antum terbawa ke alam imajinasi film yang kamu lihat. Kalau sekedar lihat ya lihat, tapi merasakan bisa enggak? Maka ketika orang menonton film sampai dibuat daripada 3D, 5D, ya 4D, ya 3 dimensi, 4 dimensi, sampai 5 dimensi, tujuannya agar orang melihat suatu film itu benar-benar merasakan itu nyata. Bener, dinosaurus kayak metu kadang biasa pakai kacamata 3D, 4D, ya kacamata 3 dimensi, 4 dimensi. Nanti ada disembur dinosaurus sapi, nanti antum rasanya panas. Padahal apa? Dikasih uap di bioskop, dia rasanya panas. Coba sekarang teknologi maju seperti itu. Sama ketika antum beribadah kepada Allah, antum bisa merasakan. Ya, dengan ibadah yang antum rasakan. Ilmu antum bisa rasakan dengan ilmu yang antum pelajari. Kehidupan antum bisa merasakan kehidupan yang antum jalani. Maka itu semua pasti akan memiliki rasa yang hanya bisa dirasa, tidak bisa semuanya untuk diucapkan lewat sebuah kata-kata. Rasanya gimana? Kehilangan ibu yang kau cintai. Kemarin katanya meninggal.
Sedangkan yang bertanya belum pernah merasakan kehilangan seorang ibu yang dicintai. Yang bertanya ibunya masih hidup, yang ditanya ibunya baru meninggal. Yang baru meninggal ibunya yang ditanya hanya sekedar bisa mengatakan, susah, tidak bisa kita ceritakan dengan sebuah kata-kata, cukuplah hati yang merasakan. Karena apa? Yang mendengarkan pun belum merasakan apa yang orang lain rasakan dengan adanya kehilangan ibu yang dicintai. Saya, bapak, ibu sudah meninggal. Saya cerita tentang keadaan bapak saya, ibu saya yang meninggal, rasanya seperti itu. Kehilangan ibu berbeda dengan kehilangan ayah rasanya. Saya cerita kepada kamu, sedangkan bapakmu masih ada, ibumu masih ada. Kamu hanya bisa mendengarkan dengan penuh hikmah. Iya, hanya berusaha merasakan apa yang saya rasakan. Tapi hakikatnya engkau tidak akan bisa merasakan dengan apa yang saya rasakan, kecuali engkau merasakan sendiri dengan apa yang saya rasakan. Paham orang? Kon bakal ngrasakna segala sesuatu sing aku rasakna, ning kowe sing ngrasakna apa sing aku rasakna. Cerita, Bib, bapak ini ibu ini mati rasanya primen. Kayak gini, kon bisa nih kurang utak. Iya, berusaha merasakan apa yang saya rasakan. Tapi hakikatnya kamu nggak bisa merasakan. Karena apa? Belum terjadi kepada dirimu dengan apa-apa yang saya rasakan. Rasanya naik motor jatuh gimana? Yang ditanya, pernah naik motor jatuh? Aduh, gak enak, lecet-lecet, perih, mau tidur, kaku, susah, tulangnya sakit. Sedangkan yang diceritakan belum pernah naik motor jatuh, maka hanya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dalam hal naik motor jatuh. Tapi ketika kamu yang bertanya, naik motor tiba-tiba jatuh, maka kamu baru bisa kayak gini. Ternyata seperti ini rasanya sakitnya orang naik motor jatuh di aspal. Nah, paham ya? Itu sering terjadi di kehidupan kita. Maka ketika mau berbicara sesuatu hal, itu lihat siapa yang diajak bicara. Contoh lagi, banyak nih contoh. Rasanya gimana jadi orang cakep, cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih, otaknya cerdas, tinggi badannya proporsional. Tanyanya kepada orang yang jelek, hitam, pendek, rambutnya keriting, hidungnya ya, lubangnya besar sebesar tampak, telinganya besar kayak elephant, gajah. Maka nggak pas. Tapi jika pertanyaan itu yang ditanyakan atau yang bertanya orang yang jelek dan bertanya kepada orang yang cantik, jelita atau yang cakep atau sing bagus, sing ganteng, tembe bisa jawab wong dake ganteng. Rasanya kayak gini. Tapi ia pun tidak bisa merasakan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus ditanyakan jangan ditanyakan. Seperti itu ya. Paham ya? Umat kontak terputar. Umat harus diputar-putar. Umat ya. Kalah karo kartu memori berarti kon. Kalau memori kapasitasnya ada yang 2 GB, 8 GB, 16 GB, 124 GB, 32 GB, 185 GB. Otaknya manusia lebih daripada kartu memori sebenarnya. Kalau dibiasakan berpikir cerdas, duduk sama orang cerdas, dan melakukan segala sesuatu yang bisa menjadikan akalnya terbuka dan bisa memahami apa-apa yang belum dipahami. Makanya kalimat seseorang, kalimat seseorang seperti yang di Hadramut itu, kayak Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadiri di kota Tarim itu sampai mendapat julukan Sultanul Ilim, rajanya ilmu. Dijuluki rajanya ilmu berarti pemahamannya yang sangat luas kepada ilmu. Paham? Maka orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, minta sama Allah agar selalu tidak lupa meminta daripada kepahaman tentang ilmu. Orang yang paham tentang ilmu, satu bab yang dijelaskan saja bisa sampai jam-jaman.
Satu saja. Sampai-sampai kadang yang mau menjelaskan pusing, kurang waktu. Akhirnya ilmu yang mau disampaikan tertancap hanya dalam otak. Tidak semuanya bisa dikeluarkan karena terbatasnya waktu. Tapi beda dengan orang yang berilmu, pemahamannya ia sedikit, belum Allah kehendaki tentang kepahaman, maka yang ia menjelaskan sesuai dengan apa yang ia pahami dan tidak bisa sampai panjang ataupun lebar dengan sesama itu yang menjelaskan. Maka banyaklah cara-cara atau kiat-kiat agar ilmu yang kita pelajari itu kita ingat, kita faham, dan bisa mengasah daripada akal otak kita semakin cerdas dalam mempelajari ilmu. Ya diantaranya seperti bersiwak, ya itu bersiwak, memotong rambut setiap hari Rabu 40 hari sekali bisa mencerdaskan daripada akal dan bisa memudahkan kita menghafal sesuatu dan bisa menjelaskan ilmu panjang lebar karena Allah beri kepahaman dengan kita mengamalkan amalannya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyadiri. Barang siapa yang mencukur rambut setiap hari Rabu, mencukur rambut kepala setiap hari Rabu tidak lebih dari 40 hari, maka Allah akan cerdaskan akalnya, Allah akan pahamkan dalam hal menuntut ilmu, dalam hal ilmu yang ia pelajari. 40 dinas bisa cukur rambut, coba dina Rabu. Ya, jadi seperti itu. Itu bababan ilmu, Bu. Orang aku ini bahas ilmu kata dasar kan jeblok, bukan mumet. Nang ini kabeh sih, maksudnya di sini semua. Di sini semua. Kitab untuk apa, Beb? Kok taklim ada kitab? Kenapa? Kenapa orang taklim ada kitab? Kalau orang cerdas, orang itu nggak usah pakai kitab kan bisa. Iya ingat. Untuk apa coba? Memperkuat daripada keyakinan, memperkokoh daripada keteguhan kita, dan semakin kita mantap dalam menyampaikan ilmu. Paham? Contoh, bahasa Pak. Syayakti ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansunal khamsa. Akan datang pada suatu masa zaman di mana umatku akan dan akan melupakan daripada 5 hal. Dengan kita kita semakin yakin menyampaikan yuhibbunal dunya wa yansunal akhirah. Banyak orang yang mencintai dunia saja melupakan daripada akhirat. Kan seperti itu. Nanti kita menjelaskannya tinggal nggak usah lihat kitab. Langkah sih matan tok isi. Jelaskan itu. Lah orang menjelaskan nggak mungkin bisa menjelaskan kalau kepahamannya sedikit. Paham ora? Lah ini matan contohnya tadi ya. Yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Banyak orang melupakan dunia sampai melupakan. Banyak orang yang cinta dunia sampai melupakan akhirat. Lah bagaimana kamu menjelaskan tentang orang yang cinta dunia dan melupakan akhirat kalau pemahamannya sedikit? Berarti gak punya wawasan yang luas. Apa yang berkaitan dengan dunia? Hadis apa yang berkaitan dengan dunia? Keburukan apa yang berkaitan dengan dunia? Dan dengan apa orang itu sampai cinta dunia? Bisa menyebabkan hatinya hubut cinta dunia sehingga melupakan daripada akhirat. Itu kan perlu penjelasan itu. Lah bagaimana orang menjelaskan? Ustadzin, bagaimana caranya saya mau bertanya ini? Bertanya apa, Bib? Bertanya tentang sanyo. Apa saja komponen-komponen yang ada dalam sanyo. Orang yang sudah tahu, orang yang sudah paham tanpa melihat sanyo pun akan menjelaskan panjang lebar tentang sanyo. Jadi benar. Jadi benar kan? Karena jadi bagaimana caranya membuat gorengan? Orang sudah mengamalkan, melakukan, membuat tiap hari gorengan. Ada gorengan ubi, ada gorengan tempe, ada gorengan tahu, ada gorengan bakwan dan lain sebagainya. Ketika menjelaskan tentang gorengan pasti panjang lebar. Karena apa? Ia menguasai. Wawasannya luas. Apalagi tanya masalah nasi goreng yang lebih luas wawasannya. Nasi goreng cara buatnya gimana? Jualannya di mana? Kontrakannya bayarnya berapa? Kontrakan rumahnya bayarnya berapa? Bumbunya apa aja? Belanjanya di mana? Penghasilannya berapa? Pengeluarannya berapa? Dan lain sebagainya. Benar, maka jenengan akan banyak berbicara dan menjelaskan seperti ini, Bib. Nasi goreng satu piringnya segini. Terkadang bisa dijadikan separuh, tergantung orang belinya berapa. Kita belanjanya di sini, kontrakannya bayarnya segini.
kasusnya segini, bumbunya ini, caranya seperti ini. Karena yang membicara itu orang yang paham, beda yang hafalan, beda yang wawasannya itu sedikit. Maka hanya cukup apa yang ada dalam kitab, sampaikan sesuai dengan kadar pengetahuannya ia yang segitu. Maka cepat selesai taklimnya. Taklimnya cepat selesai, bro. Kisah kayak nemen. Ya, mumet ya, makanya kadang miki ya, seandainya waktu ini bisa panjang dan lain sebagainya, ingin dijelaskan semua, tapi tidak semua yang kita tahu atau tidak semua itu harus dijelaskan. Saya pernah berbicara tentang HP. Saya belum paham HP, saya masih belajar HP. Pertama kali saya nyervis HP di iPhone itu bagaimana caranya gini-gini. Nah, namanya orang lagi belajar kan serba ingin tahu. Karena yang saya pelajari itu tentang komponen HP, handphone. Bagaimana saya bisa tukang servis yang handal dan pintar segala merek HP apapun itu. Maka saya kan duduk bersama orang-orang yang gemar otak-atik atau servis handphone. Saya berteman dengan pakar-pakar atau orang-orang yang bermain HP, yang servis HP. Duduknya saya dapat ilmu. Dia bongkar HP sih, duduk sambil bongkar HP. Saya tanya, karena orang belajar kan pasti rasa keponya lebih tinggi. Karena saya ingin keponya masalah HP, akhirnya saya duduk sama orang yang suka nyervis HP. Saya tanya lagi, bahwa ini apa namanya? Oh ini, tulisannya gimana? Caranya gimana? Duduknya pun saya dapat ilmu. Kan seperti itu. Saya lakukan sampai bertahun-tahun. Sekarang orang tanya HP saya paham. Tapi butuh proses. Benar kan? Berarti bagaimana bisa memahami suatu bab yang kita pelajari, yaitu duduklah kepada orang yang paham. Iya kan gitu. Ya Allah alam iswa. Yang kedua ialah wasuhbatus sholihin. Berteman dengan orang soleh itu dapat menerangi hati kita. Duduknya kamu kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang alim ulama, itu bisa menjadi pelipur lara. Makanya orang hadir majelis terkadang datang ke majelis bawa segala permasalahan sumpah ketika duduk mendengarkan ilmu yang disampaikan. Di lain bulan Ramadan kita baca maulid, permasalahan, kesumpakan, kegalauan hati hilang semua. Walaupun nanti pulang sumpahnya datang lagi, baru kepikiran lagi, ini aduh utang dandang dorong rampung dia. Aduh, esok tagihan motor. Aduh, esok bang seset marah nih. Ya, kerasa ora sampean nikmat lho kuwi. Sing dodolan ora laku mau, sing dodol chicken, dodol gorengan, nyukur, ya, dodol roti, dodol korma, minyak ora laku sama sekali. Ditungguni kadang esuk aja maghrib. Ya, mumet, dase pengpengan, pan bodor nyekel duit. Bareng gue apa? Mangkat majelis hilang semua itu permasalahan. Saya yakin dalam majelis kamu gak pikiran mikir-mikir itu. Walaupun nanti pulang, aduh primen besok. Sing mau tak goreng ya akeh. Diinget maning didol lah primen ya enak ya. Dibagi nyatane modal, pas bagi gak dina. Kan ewi coba. Ya kan? Iya, maka tadi semakin banyak hadir majelis, nanti lambat laun keyakinan antum, iman kamu insya Allah semakin tinggi dan semakin baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman, keyakinan semakin baik, maka gini, Allah tidak akan mengeluarkanmu dalam hal sing sepi tetap sepi. Tapi ketika iman dan keyakinanmu semakin baik, Allah kasih sakinah itu dalam hatimu. Ini istilah ketenangan dalam hati. Apa dong udah sepi, tenang-tenangan toh.
Nah kuncinya nanti coba. Apa Allah mau buat kamu tenang harus dikasih pembeli yang banyak biar rame gitu nanti tenang dapat uang? Alhamdulillah. Tidak usah, Allah itu tidak usah seperti itu. Allah Maha mengendaki apapun bisa. Dagangnya sepi orang layani, tapi kok bisa Allah nggak hatinya tenang? Lah bagaimana kalau suaminya hatinya tenang, istrinya hatinya tenang, anaknya hatinya tenang, sakinah? Ya, rimen itu rumah wadah, rumah rahmat. Rimen ning bojone anteng tenang, lanang ya tenang, anak ya tenang, dagangane ora payu. Rimen ya tenang-tenang baik, tandanya baiknya imanmu dan keyakinanmu kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hati. Orang yang dari rumah tangga maka dikasih sakinah. Tergantung siapa? Suami yang mendidik istri, istri yang mendidik anak. Jomblo-jomblo bakal nikah nih dina umur. Bab seperti ini tahu, jadi orang kaget bro. Maka berteman dengan orang soleh, duduk bersama mereka, kumpul bersama mereka, hadir di majelis mereka, ambil ilmu dari mereka, mendawamkan silaturahim kepada mereka, maka itulah yang bisa menerangi daripada hati kita. Kita, ya kata baginda Nabi, kalau kita melakukan keburukan, itu Allah tampakkan atau Allah beri satu titik noda hitam di dalam hati kita. Ibarat kertas putih itu, kamu mau menulis apa ini yang saya tulis ya? Makanya tinta, kasih titik. Ibarat hati itu lembaran kertas putih, dikasih titik tinta satu titik. Walaupun yang putihnya itu banyak, tapi jika masih ada noda hitam itu, orang fokusnya kepada orang yang pada noda yang hitam atau tinta yang hitam. Bagaimana jika tinta itu semakin banyak di lembaran putih? Itu sama halnya ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, keburukan, hati kita yang tadinya bersih, Allah kasih noda satu titik. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan lagi tanpa istighfar, kita taubat, meminta ampun kepada Allah, maka noda tersebut semakin membesar gini. Kayak lontor besar nang kelambi. Kelambi kena spidol, TikTok, dini banyu lontor buka. Semakin kita melakukan kemaksiatan, keburukan, kesalahan lagi tanpa kita ingat kepada Allah, meminta ampun, maka noda itu semakin membesar lagi dalam hati kita. Kalau sudah seperti itu, apa? Coba. Kalau sudah sampai noda itu membesar, kita tidak ingat kembali kepada Allah, gimana? Maka apa-apa yang ada dalam hati akan tercermin ke dalam kehidupan kita. Baik matanya yang melihat apa, baik mulutnya mengatakan apa, baik tangannya melakukan apa, baik akalnya berpikir apa, baik kakinya melangkah kemana. Karena segala sesuatu itu penggeraknya ada dalam hati. Nah, untuk menghindari itu, setiap manusia memiliki noda-noda kotor yang ada dalam hatinya agar tidak semakin meluas. Ingat sama Allah, istighfar, dan berbanyak duduk bersama orang-orang soleh. Ketika duduk bersama orang soleh, duduknya kita ingat kepada Allah, bercandanya kita ingat kepada Allah, permasalahan kita tentang dunia kita tinggalkan, rehat sejenak. Begitu kenikmatan yang luar biasa yang kita dapat ketika kita mendawamkan, membiasakan duduk di tempat-tempat yang baik, duduk di majelis-majelis ilmu, duduk bersama orang-orang soleh. Dan yang terakhir, yang ketiga, wahifdzul dzunubi, ya, yang dapat menerangi hati kita. Yang ketiga, wahifdzul dzunubi, memelihara dosa yang telah lampau. Apa maksudnya memelihara itu? Maksudnya gimana? Dosa kok dipelihara? Kayak ayam apa, petek apa, enduk apa. Memelihara dosa yang telah lampau bagaimana? Kita selalu mengintrospeksi diri kita. Jika kita melakukan banyak kesalahan dosa apa, maka kita
segera meminta maaf, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setiap harinya sebelum ia tidur, ia mengingat-ingat dari terbukanya mata pagi tadi sampai hendak ia tidur, kesalahan apa yang ia perbuat, dosa apa yang ia lakukan, kelalaian apa yang ia perbuat, ucapan apa yang telah menyakiti keluarga, saudara, tetangga, sahabatnya. Maka pada waktu itu turun rahmat dari Allah. Saya berikan rahmat untukmu karena akalmu digunakan untuk mengingat-ingat dari engkau bangun tidur sampai hendak menutup mata, kesalahan apa, dosa apa yang kau perbuat. Asal ketika sudah mengingat, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, turun rahmat itu. Yang apa turun ya wi? Aja turun gelap sekto kayak orang ditembak, dor, dop. Permangan ngantuk, wah, dop. Karo nulis ilmu be, dop. Sore pulpen turu. Iya ra. Mau turu karo ibadahnya ditunggake turu nih, coba sih kon. Turu ating jam piro wis, warisa wis lah, jam 09.00. Tangi jam, ya ra ditung bae. Setahun pirang turu pirang jam berarti. Karo salat karo turu akeh turune, Bro. Salat 5 menit bae, ditung bae 5 waktu, 10, 20, 25 kali 30. 30 hari kali 12 bulan, 12 bulan itu berarti 360 hari. Hitung turu jam 09.00 bengi anjuna jam itu hitung be ping 30 ping 360 hari. Lebih banyak tidur daripada sholat 5 waktu. Ya, Allah butuh 5 menit untuk kita. Allah butuh 5 menit kita. Namun kadang kita enggan untuk memenuhi panggilan. Terus yang terakhir ialah wa qasrul amal, tidak banyak khayalan. Kalau kemarin yang dapat menggelapkan hati orang yang banyak menghayal, tulul amal. Kalau sekarang orang yang dapat menerangi hati ialah wa qasrul amal, tidak banyak khayalan, cukuplah besok mau apa, wallahu alam bisawab, cukup berencana, diakhiri tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Rencana apa? Wallahu alam bisawab, saya ada rencana tapi saya berserah diri dengan apa-apa kehendak Allah esok hari. Bisa aja kita mati, bisa aja kita sakit, bisa kita teruzur halangan yang lainnya sehingga tidak bisa melakukan segala sesuatu apa yang kita rencanakan. Kalau tawakal, nanti dapat pahala itu kita. Kalau seandainya gugur itu nggak jadi dilakukan, bekerja karena sakit dapat pahala. Karena apa? Ini nama amalu biniyat dan lain sebagainya. Ya, qasrul amal, tidak banyak menghayal, serahkan kepada Allah segala urusanmu. Tidak banyak menghayal, cukup berencana dan tawakal. Jalani saja kehidupanmu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan ingat taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan lupa di bulan Ramadan kita selalu mengamalkan amalannya para salafus soleh. Jangan bosan, jangan sampai kita putus di 30 hari Ramadan ini, karena ada sir rahasia yang akan kau dapatkan kelak ketika sampai malam Idul Fitri. Seperti itu. Ya, besok kita sholat tarawih bersama. Sholat tarawih itu tidak hanya 1 kali, mau 10 kali, 30 kali silakan. Semakin banyak semakin baik. Ya, karena itu ikutnya qiyamul lail, sholat malam. Lebih lagi dilakukan di bulan Ramadan, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Yang tidak sholat tarawih, yang sudah melaksanakan sholat tarawih di rumah, setidaknya hadir majelis di bulan Ramadan. 1 langkah kakinya dihitung ibadah 1 tahun. 30 hari dur istiqomah sing kuat, sing yakin, ajak keluarga, saudara, teman. Kalau mau baik ajaknya banyak-banyak, jangan sendirian. Orang yang haid, orang yang
dalam keadaan hadas hadir majelis boleh. Oh, hanya mendengarkan ilmu asal tidak memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan amalan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi seperti itu, seandainya baca diniatkan untuk berzikir, itu membaca rotib dan lain sebagainya, cukup mendengarkan ilmu. Jadi kebaikan itu menular pada keluarga kita, anak-anak kita. Ya, karena ini bulan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Ya, para malaikat itu selalu standby 24 jam melihat umat baginda Nabi siapa-siapa yang malamnya digunakan untuk melakukan amal soleh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan banyak menghayal, cukup serahkanlah rencanamu kepada Allah, bertawakal bersandar diri kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, dengan iman yang baik dan benar. Ya, perempuan pada tadarus, jadi nanti ada tadarus Quran, ada khatam Al-Quran 1 bulan berapa kali, laki-laki ada khatam Al-Quran baru 1 bulan berapa kali, hatta 1 lembar atau 2 ayat tabaruk dengan majelis. Karena majelis itu Rawdatul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu itu majelis yang paling dicinta dan yang paling bisa membuat Nabi Muhammad SAW itu bahagia dan tersenyum kayak gini. Jenengan di sini hadir bukan karena saya, jangan karena saya, jangan karena majelisnya, tapi karena Rasulullah. Ini diikat dengan ilmu, majelisnya taklim. Baca Al-Quran, walaupun 2 ayat, 3 ayat, untuk Nabi. Terlebih di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Oh, saya mau baca Al-Quran, iya. Setiap tempat itu punya keutamaannya masing-masing dan punya sirnya masing-masing. Tahu apa bedanya Mekah dengan sini? Sini sama Mekah lebih utama Mekah. Makanya orang yang berdoa di hadapan Ka'bah di Mekah cepat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang umroh, yang haji tidak akan melepaskan doa di hadapan Ka'bah Baitullah. Sama di rumah sudah baca Al-Quran lebih afdol di majelis. Karena apa? Terikat dengan ilmu, maka dikatakan Rawdatul Jannah, yang dimana orang melakukan kebaikan di dalam majelis itu bisa membuat bahagia Nabi Muhammad. Orang yang rugi yang tidak mau, ketika ia tahu kebaikan namun tidak melakukan, maka apa kemarin? Orang yang menghindar dari kebaikan apa? Ya? Iya, orang yang menolak kebenaran itu namanya sombong. Dan orang-orang yang menghindar daripada kebaikan, wallah a'lam bishawab. Antum misalnya faham ya? Bib, saya nggak bisa baca Al-Quran, jangan malu, jangan dengarkan saja karena Allah, karena Nabi. Masa buat Nabi jenengan malu? Harusnya jenengan malu tidak melakukan apa-apa yang untuk Nabi. Saya mau memberi majelis 1000 perak, malu. Jangan malu daripada tidak memberi. Padahal memberi itu engkau dilihat Nabi Muhammad. Mau menolong anak yatim 10.000, adanya 10.000 mau ngasih, malu karena yang lainnya memang ngasihnya 50.000, 100.000. Harusnya engkau malu ketika engkau tidak memberikan kepada anak yatim. Gara-gara rasa malumu itu menghambat engkau melakukan kebaikan dan ketaatan. Padahal Nabi itu di situ melihat. Jangan pernah malu ketika engkau melakukan kebaikan, asal benar, sopan, adab, akhlak, jalannya benar, torikonya benar. Jangan pernah malu ketika engkau melakukan kebaikan. Ini pesan aku. Karena syaitan akan masuk di situ. Seakan-akan malu itu baik. Al-haya'u minal iman. Tapi ternyata malumu yang menyebabkanmu tidak menjadi orang yang lebih baik. Apa sedekah? Anak Allah sedekah 100.000 isina. Kau niat sedekah ini karena apa? Dipandang wong apa karena Allah? Ini karena Allah, lillahi ta'ala, sewu bah. Mana nih sewu? Apa baca Al-Quran? Lillahi ta'ala, baca Al-Quranmu bukan karena makhluk, tapi karena Allah ingin membuat hati Nabi senang, memuliakan bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran. Suaranya ngerapik isin. Walah, kau baca Al-Quran ini karena siapa? Karena si A, si B, si C, Dulben, Durjo, Wermut. Apa karena Allah? Ini gitu. Perempuan itu didengarkan itu. Didengarkan itu perempuan. Terutama sing nom-nom, sing ora bisa baca Al-Quran kerengokna. Sing pengin baca sayat-sayat bae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-haqqo wal malhaqqo. Sadaqallahul azim. Wis ora apa-apa. Jadi apa sing kon dipermasalahna ora gelem baca Quran? Sing ora bisa baca kerengokna bae. Kenapa orang pada gelem? Jangan engkau dikatakan orang-orang yang
Apa yo wingi dijelasna sing menjauhi kebenaran, sing menjauhi ketika diseru kepada kebaikan. Wong hadir majelis wis ewi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alafu jika ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesarnya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan itu milik saya pribadi. Tapi insya Allah yang saya sampaikan didasari dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فرحنا بأننا صرفنا وآتنا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا والمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليك عند الحبيب وآله وصحبه عدد كثر الشكر والحمد لله في الباب والنار